Assalamualaikum, halo semuanya. Senang sekali bisa menyapa kembali teman-teman semuanya dalam video kita kali ini, yaitu video road trip ya, dari Surabaya menuju ke Kediri, lalu dilanjutkan perjalanan kita kembali ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin ya. Dari Surabaya ke Banjarmasin kita naik kapal KM Dharma Kartika 2 lagi ya. Nah, kali ini perjalanan kita dimulai dari Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno di daerah Gunung Anyar, Surabaya, teman-teman. Dan kali ini kita sudah akan masuk gerbang tol Tambak Sumur 2 ya. Nah, tol ini akan membawa kita sampai di daerah Kertosono ya, teman-teman ya. Di tol atau di pintu gerbang tol exit Bandar namanya. BTW ini pengalaman kedua kita berarti ya, merasakan tol Trans Jawa ya. Kalau yang pas berangkat kemarin kita pas malam hari ya, jadi tidak bisa menikmati pemandangan jalur tol Trans Jawa. Nah, kali ini kita sekitar jam setengah 4 kita masih bisa melihat atau menikmati pemandangan tol Trans Jawa. Nah, beginilah suasana lalu lintas di tol Waru Mojokerto, teman-teman. Cukup lengang ya, tapi tetap hati-hati teman-teman. By the way, ini kita masih full muatan, baik penumpangnya maupun barang di atas. Jadi kecepatan maksimal kita paling berani maksimal 80 km per jam saja. Nah, kita melewati gerbang tol Warugunung. Nah, ini kita tap lagi ya. By the way, teman-teman selalu siapkan kartu e-money-nya dan pastikan saldonya cukup ya, biar tidak merepotkan yang lainnya, pengguna atau pengendara yang lainnya ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, sekitar jam setengah 5 sore kita sampai di rest area 726B. Ini juga kemarin pas berangkat kita juga ngeres di sini ya, istirahat di sini, makan di Solariat di rest area ini. Nah, kali ini kita juga istirahat sebentar, beli kopi karena sedikit ngantuk nih. Jadi kalau teman-teman ngantuk jangan dipaksakan, istirahat saja gitu ya. Nah, setelah minum kopi, cuci muka dan sebagainya, beli makanan secukupnya, cemilan, kita lanjut lagi, kita gaskan teman-teman, kita menuju ke Kediri. Nah, jadi karena kita sore hari melewati tol Trans Jawa ini, jadi kita bisa sambil menikmati pemandangan sunset ya, matahari terbenam di tol Trans Jawa ini. Wih, kita disusul dong oleh bis Gunung Harta Transport Solution atau GHTS, rute mana nih? Surabaya Jakarta ya, kayaknya ya. Waduh, syahdunya pemandangan sunset di sini ya, keren. Wah, kita disusuli tuh sama kendaraan-kendaraan yang lain karena memang kita muatannya masih penuh nih. Wih, kita disusul lagi oleh bis PO Haryanto ya. Wah, gaspol dia. Wih, ini dong bis legendaris, bis Lorena double decker. Wah, keren sekali. By the way, menurut saya bis legendaris ini sangat keren ya.
Dari waktu masih kecil pun sudah sangat mengidolakan bus ini, tapi sayangnya sampai saat ini belum pernah merasakan naik bis Lorena, teman-teman. Waduh, mudah-mudahan suatu saat bisa ya naik bis ini. Oke, kita sampai di KM 677 sekitar jam 5 sore ya, teman-teman. Nah, by the way, beginilah kondisi di dalam mobil kami. Hehehe, para penumpang KO semuanya pada tidur. Anak dua ini ngomong-ngomong untuk manis. Hai semuanya, hai guys. Halo guys. Mojokerto. Kami ya. Mojokerto kalau. Oke, kita lihat lagi pemandangan tol Trans Jawa ya, teman-teman. Kanan kiri ini pemandangan didominasi oleh persawahan, teman-teman. Memang ya, di tol itu kita dibuat mudah terlena ya, karena kondisi jalan yang rata, bagus gitu ya, tidak banyak variasinya, jadi sangat rentan untuk membuat para pengendara terlena dan akhirnya ngantuk gitu ya. Makanya dalam perjalanan sebisa mungkin para pengemudi itu ditemani ngobrol gitu ya, biar tidak ngantuk. Wah, barusan kita disusul lagi juga oleh bis PO Haryanto yang lainnya lagi ya. Nah, kita sebentar lagi akan keluar tol menuju ke Kediri Kertosono ya, teman-teman ya. Kalau lurus tadi itu menuju ke Jakarta tentunya ya. Oke, kita ambil kiri untuk keluar tol ya. Wah, kondisi lalu lintas sangat lengang, teman-teman. Nah, di depan adalah pintu tol Bandar, teman-teman. Saat ini jam menunjukkan jam 5 sore lewat 3. Dan kita siapkan untuk bayar tol ya dengan kartu e-money-nya. By the way, sampai di sini kita dikenakan tarif 97.000 ya, teman-teman. Wah, lumayan juga ya. Dari tol Tambak Sumur 2 sampai tol Bandar ini itu tarifnya sekitar 97.000. Dan tadi saldo kartu e-money kita masih 100-an ribu rupiah ya. Nah, berarti nanti harus kita isi ulang lagi tuh buat kembali lagi nanti buat ke Surabaya ya, karena kita nanti akan pulang ke Banjarmasin ya, teman-teman. Wih, di depan terlihat Masjid Haji Muldoko ya, keren, gede sekali masjidnya. Dan ini adalah pertigaan Masjid Haji Muldoko yang ada di Jombang ya. By the way, ini masih masuk wilayahnya Jombang ya. Kita ambil kanan menuju ke arah Kertosono dan Kediri. By the way, karena ini hari Minggu, jadi arus lalu lintas yang menuju ke arah Surabaya itu cenderung ramai, teman-teman. Tuh, banyak sekali ya kendaraan yang dari lawan arah ya. Kalau jalur kita menuju ke barat ini
cenderung sepi karena para pekerja dari beberapa wilayah seperti Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek dan sekitarnya itu harus kembali ke Surabaya untuk kembali ke tempat kerjanya mereka masing-masing. Wih, ini kalau lewat perlintasan kereta api kayaknya rasanya tuh asik gitu ya. Dari kecil sampai sekarang rasanya sama. Dan menunggu momen-momen ada kereta lewat sebenarnya tuh. Nah, barusan kita papasan dengan bis Bagong teman-teman, rute Surabaya Tulungagung kayaknya. Nah, tidak lama sekitar jam 5:12 kita sampai di pertigaan Kertosono Kediri teman-teman. Dan selalu ya, baik ke arah barat maupun ke timur itu selalu macet kalau sampai di sini gitu. Karena di sini juga ada perlintasan kereta api juga, terus pertemuan dari 3 arah yang berbeda. Nah, ditambah lagi pasti ada bis yang ngetem di daerah sini. Nah, jadilah seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lewat daerah sini ya harus bersabar ya. Oke, karena kita mau ke Kediri, maka kita ambil kiri teman-teman, belok kiri ya. Tuh kita berpapasan dengan truk-truk gede ya, bergandeng dan sebagainya. Nah, akhirnya jam 5:15 kita masuk ke wilayah Kediri. Tuh lihat dari arah barat ya, atau dari daerah Kediri, Tulungagung dan sekitarnya padat sekali teman-teman, lalu lintasnya ramai. Karena para pekerja akan kembali ke Surabaya dan sekitarnya, Sidoarjo dan sekitarnya. Wow, ramai sekali teman-teman. Oke, sekitar jam 5:52 kita akhirnya sampai di kotanya Kediri teman-teman. Tapi sayangnya kita tidak banyak merekam di Kediri ya, karena memang kondisi sudah malam, sedangkan peralatan kami kurang memadai kalau dipakai ngerekam di malam hari. Oke, jadi seadanya saja ya, dan singkat saja. Oke, setelah kita sampai di tujuan, selanjutnya di hari berikutnya, tepatnya tanggal 24 September, kita akhirnya kembali lagi ke Surabaya teman-teman, untuk ke Pelabuhan Tanjung Perak. Tepatnya jam 00:51 kita sampai di gerbang masuk Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Oke, kita masuk ke sini, lalu kita tap dengan kartu e-money untuk bisa masuk ke area pelabuhan, sekitar 5.000 kalau nggak salah ya tarifnya ya. Nah, setelah kita melakukan tap tadi, kita minta barcode-nya ke petugas teman-teman, untuk bisa masuk ke area boarding kapal nantinya gitu teman-teman. Nanti ada kok petugas yang menunjukkan tempat minta barcode-nya itu gitu. Dan di sebelah kanan tadi terlihat terminal penumpang ya, untuk penumpang yang tidak membawa kendaraan. Sedangkan kita untuk menuju ke area boarding, kita ambil arah kiri ya. Nah, kita siapkan barcode tadi yang kita dapatkan dari gerbang masuk Pelabuhan Tanjung Perak tadi, untuk kita tapkan di alat sebelah kanan ini, di mesinnya ya, untuk membuka portalnya ini. Jadi hanya kendaraan yang memang sudah memiliki tiket berarti ya, untuk bisa mendapatkan ini barcode ini. Karena untuk menuju ke area boarding kapal ya. Wah, terlihat sudah sepi teman-teman jalur ini, jalur boardingnya. Jadi ini sepertinya para penumpang yang membawa kendaraan sudah bisa naik nih, yang lainnya sudah pada naik berarti. Kalau daerah sini sudah sepi seperti ini.
gitu. Jadi kita langsung saja menuju ke kapalnya teman-teman. Wah, ini kapal Mila Utama. Ini juga rute Surabaya Banjarmasin teman-teman. Kita belum pernah coba sih naik ini. Coba deh teman-teman tulis di kolom komentar pengalamannya yang pernah naik kapal ini ya. Nah, ini dia. Kita di belakang dua truk gede ini. Wih, yang kiri muat kambing dong, banyak sekali kambingnya. Dan di depan kapal Dharma Kartika 2 kita melakukan check-in yang didatangi oleh petugas dari PT DLU. Semua penumpang diberi gelangnya ya, dan juga kendaraan kita diberi nomor oleh petugas. Siapkan saja barcode e-tiketnya dari aplikasi DLU Ferry ya. Wah, oke, tidak lama setelah proses check-in selesai, kita dipersilakan naik ke kapal teman-teman. Dan kita akan dipandu oleh petugas ya. Wah, jadi beberapa truk lainnya sudah naik ke kapal nih. Nah, ini kita diarahkan ke dek kedua ya, atau dek C. Enggak, kita disuruh naik ke atas. Oke, kita sudah di atas ya, atau di dek C, dan kita parkirkan kendaraan kita. Nah, inilah suasana di dek C teman-teman, dan di sanalah kendaraan kita parkir. Wih, muatannya masih penuh di atas. By the way, ini kembali ke Banjarmasin atau ke Kalimantan tambah banyak bawaannya karena banyak sekali oleh-oleh dari keluarga di Jawa. Wih, asik bener. Oke, kita langsung saja menuju ke lobi kapal Dharma Kartika 2 ya, untuk proses registrasi atau alokasi kamarnya ya. By the way, di pelayaran ini kita dapat kelas VIP teman-teman. Kelas VIP yang kapasitas 2 orang. Kita dapat 3 kamar kalau nggak salah ya. Jadi lumayan tuh, bisa merasakan kamar VIP semuanya. Halo semuanya, kita sekarang berada di dek paling atas kapal Dharma Kartika 2 ya teman-teman. Dan posisi kapal sekarang sudah memasuki perairan Kalimantan Selatan ya, akan masuk ke Teluk Muara Sungai Barito. Dan kita dapat pemandangan sunset di sini, bagus sekali ya. By the way, kita tidak banyak merekam selama pelayaran ini karena sudah banyak sekali ya konten-konten kami yang mengulas tentang kapal ini Dharma Kartika 2, baik kelas ekonomi tidur, kelas 1, kelas 2 maupun kelas VIP-nya. Nah, video-video kami yang mengulas kapal ini sudah kami sertakan linknya di deskripsi video ini ya. Jadi teman-teman silahkan saja kalau mau lihat lebih detail ulasan tentang kapal ini, cek saja ya di deskripsi video ini. Oke, kita lanjutkan menikmati pemandangan sunset di kapal Dharma Kartika 2 ini ya. Oh ya, by the way, setelah ini sepertinya kami tidak lagi banyak ya sharing pengalaman naik kapal lagi teman-teman, karena kita sudah tidak lagi bolak-balik atau melakukan perjalanan antar pulau nih. Jadi nanti konten-konten kita kebanyakan nanti road trip di Pulau Kalimantan saja ya. Oke. Nah, akhirnya jam 10 Wita teman-teman, kita sampai di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin teman-teman. Oke. Alhamdulillah semuanya sampai dengan selamat di Banjarmasin teman-teman, dan akhirnya kita lanjutkan perjalanan ini menuju ke tempat tujuan terakhir kita, yaitu Palangkaraya. Dan akhirnya sekian dulu ya video kita kali ini, video rangkaian tur Jawa dari part 1, part 2, part 3, dan video ini part 4. Teman-teman bisa cek di deskripsi ini link untuk nonton videonya lengkap dari part 1 sampai part 3 ya.
Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami selama di Jawa ini maupun selama di kapal ya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Oh ya, buat teman-teman yang sedang belajar statistika, boleh juga kunjungi channel kami yang bernama Yogstat. Ini channelnya berisi tentang beberapa materi tentang statistika ya. Oke, selamat menonton.